hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya, Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya. Yang melakukan pidato kemenangan tidak memahami suatu tahapan-tahapan pemilu. Karena menang tidaknya itu ditentukan dari proses rekapitulasi ini yang dari bawah. Ini gila udah. Ini pemilu gila kan? Kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum itu 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Hari ini Ibu Megawati Soekarno Putri didampingi Pak Oso dan Pak Mardiono serta bersama Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD sedang menerima laporan dari Pak Todung Mulya Lubis yang menyampaikan berbagai indikasi kecurangan. Yang cukup untuk nanti kita tindak lanjuti, apakah nanti kita lakukan gugatan atau tidak. Berarti sudah ada yang dikumpulkan oleh teman-teman TPN? Sudah. Dari mana saja Pak Andika? Dari itu civil society, Mbak. Jadi begitu banyak yang bukan bagian dari kami, dan bukan hanya yang sudah beredar sampai dengan tadi pagi misalnya, kan ada yang sudah beredar. Bukan hanya itu, bahkan yang sedang berlangsung pun ada. Hanya kami belum bisa membukanya saat ini. Tapi kita akan terus untuk memperdalam. Kepada pendukung daripada Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, seperti saya sudah utarakan tadi sedikit, bahwa sabar, jangan sedih dahulu, proses masih berjalan. Jadi harapan sekarang adalah penting sekali untuk mengumpulkan bila mana ada anomali-anomali ataupun kecurangan-kecurangan yang terjadi. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan hasil Pilpres yang terjadi baru-baru ini, dan juga merupakan tanggapan dari salah satu kubu, dalam hal ini adalah kubu Ganjar Mahfud. Seperti kita ketahui dan kita saksikan di layar kaca televisi masing-masing kita, ataupun juga di berbagai media sosial, bahwa yang terjadi saat ini berdasarkan hasil quick count menempatkan Prabowo Gibran pada posisi pertama atau unggul dengan suara kurang lebih 57 hingga 59% ya. Ini berdasarkan masing-masing lembaga survei. Menanggapi akan hal tersebut atau hasil quick count ini, kubu Ganjar Mahfud memberikan tanggapan yang negatif karena menurut mereka bahwa terjadi banyak sekali kecurangan dalam Pilpres yang terjadi baru-baru ini. Oleh karena itu, dari kubu Ganjar Mahfud melihat ini sesuatu yang tidak masuk akal, karena memang suara mereka sangat terpaut jauh dibandingkan Anies maupun juga Prabowo Gibran. Bahkan tak tanggung-tanggung, Ganjar Pranowo selaku capres dari kubu Ganjar Mahfud ini mengatakan bahwa ini adalah sebuah anomali dikarenakan suara PDIP masih memimpin secara quick count saat ini, tetapi suara Ganjar sendiri nyungsep jauh seperti itu. Dan ini menurut mereka bahwa ada sesuatu yang janggal. Oleh karena itu, mereka pun sudah membentuk tim hukum untuk bisa bagaimana menanggapi situasi yang terjadi, yang dikatakannya bahwa di beberapa tempat ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan bahkan menurut mereka bahwa hasil ini bukan sebuah hasil yang real, tetapi harus masih menunggu ya hitungan secara manual atau real count yang akan disampaikan oleh pihak KPU selaku penyelenggara. Oleh itu, mereka pun memberikan tanggapan negatif ketika Pak Prabowo dan juga Mas Gibran melakukan sebuah pidato kemenangan yang terjadi di Jakarta kemarin. Dan itu mereka menganggap bahwa sesuatu yang ya kurang tepat dikarenakan
belum diputuskan secara resmi oleh pihak KPU, tetapi mereka sudah melakukan pidato kemenangan tersebut. Dan juga kita lihat ada beberapa netizen yang memberikan tanggapan terhadap pernyataan Pak Ganjar bahwa ia meragukan suaranya hanya dapat seperti itu. Bahkan ketika ditanya awak media, ia menyampaikan, apakah kalian percaya dengan suara saya seperti itu? Dan oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya nanti, seperti biasa kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke videonya. Bagaimana reaksi dari seorang Ganjar Pranowo dan seterusnya, cawapresnya Pak Mahfud MD, Ketum Partai Megawati, Sekjen Partai PD Perjuangan Pak Hasto, dan juga anggota tim pemenangan nasional dari Ganjar Mahfud, dan juga reaksi dari para netizen terkait hasil yang terjadi saat ini. Mari kita saksikan video selengkapnya. Dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil itu yang di PDI Perjuangan, maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Izin Pak, informasinya Pak Presiden dan Pak Prabowo ingin bertemu, informasi seperti itu. Ada tanggapan Pak? Ya aja, masa saya nanggap? Bertemu kan boleh. Dalam situasi seperti ini Pak? Pak, melihat hasil quick count yang satu putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Melihat hasil quick count satu putaran ini Pak. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Percaya suaranya. Pak Mahfud, fight terus Pak ya? Oh iya. Rakyat Indonesia saya kira sekarang harus memberikan keputusan atau pengadilan ke tata pemerintahan gitu ya, di dalam bentuk pemberian suara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apapun hasilnya, pemilu ini adalah mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Jangan sampai begitu selesai coblosan lalu diumumkan. Tolong diingat. Jadi saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi siapapun yang melakukan intimidasi, kecurangan, dan lain sebagainya harus dilaporkan. Rakyatlah yang seharusnya bersujud syukur ketika Ini ada nobar ya, nonton bareng di Istora Senayan untuk menyaksikan quick count. ya kalau memperhatikan suatu tahapan yang baik, sebenarnya rakyatlah yang menentukan. Rakyatlah yang seharusnya Ya pastilah bersujud syukur ketika mereka mampu menghadapi berbagai intimidasi yang terjadi secara masif. Sehingga dari kami tetap menunggu seluruh tahapan-tahapan KPU, meskipun pada akhirnya kami melihat bahwa gerakan rakyat yang mendukung Pak Ganjar Mahfud dan PD Perjuangan ini semakin besar. Ya, berbagai gerakan dari elemen-elemen kampus itu menunjukkan bahwa demokrasi kita tidak baik-baik saja, sehingga di tengah berbagai persoalan yang terkait dengan kualitas pemilu, ya sebaiknya ya, kita mengikuti seluruh tahapan-tahapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Osman Sabta, Ketua Umum Partai Hanura, bahwa kita saat ini sedang menjalankan perintah konstitusi
yaitu menjalankan demokrasi. Bahwa demokrasi kita adalah landasannya konstitusi, dan sebagai benteng konstitusi kita itu adalah hukum. Jadi kita tidak mau menggunakan perang opini atau pembentukan opini ya di tengah-tengah publik, karena kita juga punya pengalaman dari mulai pemilu tahun 2014 dan 2019 di mana adalah saat ada pasangan yang melakukan sujud syukur dan syukuran menyatakan kemenangannya ya, kemudian ternyata pada akhirnya itu kalah. Ini jangan sampai nanti kita kemudian membuat rakyat kita yang sedang melakukan pesta demokrasi itu kemudian dicederai oleh kecemasan. Jadi biarlah pesta demokrasi itu dinikmati oleh rakyat secara natural. Ya, rakyat yang sedang berdaulat menggunakan senjata kekuasaannya tiap sekali itu betul-betul bisa ia nikmati. Biarlah rakyat yang berdaulat untuk menjalankan demokrasi ini. Kita semua adalah menghantarkan rakyat, karena rakyatlah yang pegang hak kedaulatan rakyat itu. Nah selanjutnya, jikalau kemudian ada dari unsur pembentukan opini itu telah terdesain sebuah kecurangan misalnya, untuk melegitimasi desain rencana kecurangan itu kemudian akan terlegitimasi dengan membangun opini-opini itu, kita juga tidak kalah penting untuk menyoroti bahwa dalam pelaksanaan pemilu ini ada mekanisme yang sesungguhnya transparan. Di antaranya adalah setiap di TPS itu ada C1 plano secara manual. Ini yang sedang kita tunggu. Nah, masing-masing partai politik seperti di PDIP, P3, Hanura, dan Perindo memiliki pusat tabulasi nasional yang setiap TPS berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh semua partai politik peserta pemilu itu, lalu secara manualnya itu sementara difoto, dikirim ke pusat tabulasi, dan setelah kumpul maka nanti C1 aslinya akan dikirimkan ke pusat itu sebagai benteng hukum untuk mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Jadi bukan kita saling ngeklaim kita 10% itu adalah bukan. Ini adalah pemilu atas perintah konstitusi sejak negeri ini merdeka. Jadi saya terima kasih rekan-rekan pers mengawal ya pemilu ini dengan baik agar jujur ya, ini adalah menjadi kewajiban kita semua untuk demokrasi. Demokrasi untuk kita cederai dengan hanyalah semata untuk pembentukan opini kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Benar tidak? Jadi begini ya. Karena founder kita membuka negeri ini adalah mempertaruhkan ingat darah bahkan nyawa, dan negeri sudah milih menjadi demokrasi. Demokrasi adalah membangun umat, membangun kesejahteraan rakyat. Jadi kewajiban kita untuk terus kita tegakkan lewat demokrasi itu. Terima kasih rekan-rekan pers media untuk sudah kalah ya, akui saja. Dari masing-masing TPS itu terkumpul di pusat tabulasi nasional. Itu suatu yang kemudian nanti awan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, sabar. Tenang, sabar. Ya, sabar saja ya. Nyoblos apa? Saya tadi nyoblos yang itu loh. Yang itulah pokoknya ya. Ya, fotonya ada rambutnya putih. Hah? Nggak tahu ya, saya lihat ada rambutnya putih. Nyoblos saya. Mas Ganjar, ini kan pengumuman bisa hari ini juga. Bagaimana dengan hasilnya apa setelah dapat siap Pak? Ya kita tunggu. Memang kalau hasilnya kita menang terus ada nggak siap kan nggak? Semua harus siap. Buat saya
Ya buat saya kita yang menang atau mereka yang kalah buat kita sama aja. Hari ini Ibu Megawati Soekarno Putri didampingi Pak Oso dan Pak Mardiono serta bersama Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD sedang menerima laporan dari Pak Todung Mulya Lubis yang menyampaikan berbagai indikasi kecurangan. Jadi ada dari Madura, ada dari Papua, ada dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena tadi malam kami pun sempat menyampaikan kewaspadaan tertinggi untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi di tengah-tengah intimidasi itu ternyata rakyat tetap menunjukkan antusiasmenya. Ini yang kami hormati. Karena kekuatan rakyat arus bawah ini tidak bisa dibendung oleh kekuatan manapun meskipun berbagai tekanan-tekanan untuk mencoba memaksakan dari dukungan kepada 02 terus-menerus dilakukan. Nah, sehingga hari ini sambil menikmati makan siang bersama terus dilakukan pemantauan terhadap hasil quick count. Jadi saudara sekalian, Usman Sabta Ketua Partai Hanura. Saya harap semua terutama pendukung 03 seluruh Indonesia tenang, sabar, dan tidak terpancing dengan apa yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini semua masih berproses dan jangan sekali-sekali menganggap dan mengklaim seolah-olah dia sudah juara. Jangan. Saya berapa kali bilang, yang menentukan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 1%. Anda boleh bilang 99% Anda punya, tapi begitu yang satu bilang, ini kebenarannya, ini sesungguhnya, Anda nggak bisa melawan itu. Kedua, rakyat yang memilih ini dia tahu berapa besar yang dia pilih, kemana dia pilih, itu rakyat tahu. Jadi janganlah mempengaruhi dengan gaya-gaya yang lucu deh lu. Oke. Yang melakukan pidato kemenangan tidak memahami suatu tahapan-tahapan pemilu. Karena menang tidaknya itu ditentukan dari proses rekapitulasi ini yang dari bawah, bukan dari hasil quick count. Sehingga mulai hari ini kami menghimbau baik itu seluruh media televisi untuk fokus di dalam perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Ini seluruh konsentrasi kita di sana. Mas, narasi kemenangan Anies Mohaimin yang juga mempertanyakan ini, apakah ada komunikasi untuk menggugat bersama gitu? Jadi apa yang terjadi ini kan bisa dirasakan. Buktinya terjadi suatu perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia yang di luar negeri, yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat, dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi itu seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP seperti Jateng, Bali, NTT, bahkan di beberapa negara daerah lain itu jebol oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini tentang apa, Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya. Yang terjadi ya harus kita terima. Kita tidak kurang-kurang berjuang. Namun kalau hasilnya seperti begini, ya kita nggak nyangka lah. Karena Solo nggak ada pergerakan bisa semasif seperti begini. Tapi ya itu harus bisa kita terima. Tidak perlu Solo bukan Gibran. Ada yang stres dan sebagainya. Namun kita tunggu telepon yang dari KPU. Mungkin seruan Pak Rujuk untuk para simpatisan. Ya, simpatisan sudah saya serukan lewat WA.
kita tetap menunggu hasil refund dari KPU dan tentunya keputusan KPU pusat pula nanti yang menjadi acuan kita. Dan apapun yang hasil yang diperoleh ya harus kita terima dengan lapang dada. Kepada pendukung daripada Mas Ganjar dan Prof Mahfud, seperti saya sudah utarakan tadi sedikit bahwa sabar, jangan sedih dahulu, proses masih berjalan. Jadi harapan sekarang adalah penting sekali untuk mengumpulkan bila mana ada anomali-anomali ataupun kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan sekarang dan juga mengucapkan terima kasih karena sudah ada yang masuk, sudah banyak sekali yang masuk kepada kami di TPN. Jadi kami ingin berterima kasih pada teman-teman pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia yang sudah berani, ada yang membuat video dan membuat macam-macam untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi di TPS masing-masing. Jadi untuk itu salut dan terima kasih kepada para pendukung, para saksi, para semua yang memang mendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Atau daftar yang cukup untuk nanti kita tindak lanjuti. Apakah nanti kita lakukan gugatan atau tidak? Berarti sudah ada yang dikumpulkan oleh teman-teman TPN? Sudah. Dari mana saja Pak Andika? Dari itu civil society, Mbak. Jadi begitu banyak yang bukan bagian dari kami dan bukan hanya yang sudah beredar sampai dengan tadi pagi misalnya, kan ada yang sudah beredar. Bukan hanya itu, bahkan yang sedang berlangsung pun ada. Hanya kami belum bisa membukanya saat ini. Tapi kita akan terus untuk memperdalam sehingga kalaupun kami melakukan filing gugatan itu memang benar-benar ada bukti. Tapi bukti mengarah, apakah sudah terlihat jelas mengarah kemana saja sesuai dengan hasil quick count saat ini? Ya nanti setelah kita melengkapi semuanya. Ya. Mas Andika, jika ada kubu lain yang membuat komunikasi, apakah akan dibuka setelah penetapan KPU tersebut dilakukan atau saat ini sudah mulai berkomunikasi? Bahkan sebelum sekarang kan sudah komunikasi informal sudah, tim hukum juga sudah bertemu bukan hari ini loh. Ya. Jadi menurut saya komunikasi sudah dilakukan dan pasti akan terus dilanjutkan. Sampai sejauh mana kita lihat aja. Gitu, ya. Pak, seberapa besar potensinya bila nanti akan menggugat itu? Ya kita sudah punya tadi menurut Mas Todong sebagai deputi hukum ya kita ada. Ini kan sejauh ini sampai dengan beberapa hari lalu. Belum lagi yang terjadi tadi pagi dan yang sekarang sedang berlangsung. Ini juga masih ada yang masih kami dalami tadi. Jadi banyak sekali, ratusan lah. Saya nggak mau nyebut. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya. Ya banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematif, masif gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan tunggu keputusan dari KPU dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua prosesnya. Pak Ganjar terkait dengan suara di Jawa Tengah, Bali, NTT dan sekitar dari hasil dikuasai oleh Pak Prabowo, itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count, real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya. Gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Ini gila udah. Ini pemilu gila. Kita tidak mau berandai-andai. Ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum itu 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini
ini nanti akan mengungkapkan itu semua, dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milih si ini, kok yang menang ini Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Hasto sebut pemilu terburuk. Bukankah itu menyakiti rakyat yang memilih? Oke, baik Pak Herman, komentarnya mengenai tadi pernyataan Pak Hasto soal pemilu terburuk pasca reformasi. Ya, saya tidak mengerti ya. Asumsinya di mana bahwa ini adalah pemilu terburuk? Kan semuanya juga legitimate. Semuanya juga disahkan oleh penyelenggara negara, dan kemudian jangan merendahkan suara rakyat. Hari ini Pak Prabowo menurut perhitungan cepat itu dipilih oleh 57-60% ya pemilih oleh rakyat, dan rakyat telah menjatuhkan pilihannya kepada pimpinan yang tentu dianggap ini bisa membawa Indonesia jauh lebih baik ke depan. Dalam pandangan saya, tidak perlu kemudian suara rakyat ini dianggap sebagai suara-suara lainnya. Ini kan proses demokrasi, semuanya berjalan dari bawah, dihitung, kemudian direpresentasikan oleh para surveyor, dan inilah hasilnya. Yang memang betul, kepastian nanti kita tunggu. Dan itu hak dan sah-sah saja, silahkan kandidat lain yang menganggap ada apanya dengan persoalan kemenangan ini. Tapi menurut saya tidak ada. Ini murni adalah suara rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan, dan jangan direndahkan suara rakyat ketika memilih pemimpinnya, ketika memilih kandidatnya, kemudian dianggap ada sesuatu hal gitu. Ini adalah murni. Saya yang di lapangan tahu persis bahwa masyarakat ada harapan besar kepada Pak Prabowo dibandingkan dengan kepada calon lainnya. Ini jelas. Saya dengar dan saya rasakan. Baik, Pak Herman. Merdeka. Belum unggul ya. Kita semua berhitung ini, memantau semua, Mas. Betul, makanya jadi aneh kan? Ya, kita jaga semuanya, Mas. Nih semua dihitung semua nih, Mas. Oh. Ya. Oke, Mas. Semangat ya. Oke, Mas. Assalamualaikum. Salam buat Mbak. Sejumlah ketum parpol koalisi dan paslon Ganjar Mahfud menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri usai mencoblos. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam dan secara tertutup membahas indikasi kecurangan selama proses pemilu. Ada spesifik indikasi kecurangan itu apa bentuknya, Pak? Dari laporan begitu hasil exit poll di luar negeri mengunggulkan pasangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud, lalu ada pihak-pihak yang panik. Kita dari tim hukum nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan. Itu sudah mekanismenya, nanti tim hukum nasional dari pasangan Amin yang akan menyelesaikan. Silakan saja, semua nanti ada penilaiannya di bidang hukum. Cukup? Adanya dugaan kecurangan pemilu langsung direspon oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra. Yusril meminta pihak yang menduga itu untuk membuktikan di persidangan Mahkamah Konstitusi apabila nantinya ada sengketa hasil pemilu 2024. Yusril juga memastikan dirinya yang akan memimpin tim hukum Prabowo Gibran untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi. Ya, nanti kita lihat, kecurangan kan tidak bisa diucapkan, tidak harus dibuktikan. Karena prinsip dalam hukum kita itu kan siapa yang menuduh dia harus membuktikan kan. Seperti 5 tahun yang lalu juga kan dikatakan bahwa pilpresnya penuh kecurangan, tapi kita diminta dibuktikan di persidangan Mahkamah Konstitusi dan sampai selesai tidak dapat membuktikan. Jadi saya memang sudah hampir dipastikan akan menjadi ketua tim pembela Pak Prabowo Gibran dalam sidang Mahkamah Konstitusi nantinya. Ganjar Mahfud memperoleh suara 33,40%. Ganjar kalah di kandang Banteng, ini gimana? Jawa Tengah itu kandang PDIP, Prabowo Gibran yang menang. Gimana ini Bu Mega? Kok PDIP kalah Ganjar di Jawa Tengah? Selamat tinggal Bantengku tercinta. Selamat tinggal PDIP yang selama ini aku kagumi.
yang selama ini aku dukung. Kalah menang aku iki lho, PDI, aku iki kalah menang PDIP. Tapi ini hari ini aku meninggalkan partaiku. Banteng, kesombonganmu, keyakinanmu gitu, yang menghancurkan partaimu sendiri. Bu Mega sangat disayangkan. Senior-senior, seniman-seniman yang malah menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mulutmu harimaumu. Ini loh seniman sejati Solo Raya, derek Pak Jokowi. Sip, salam 2 jari 1 putaran. Pak Ganjar, Pak Mahfud, tedung lah Pak, aja nyongok kuikon, tak kok geblak kok. Pak Anies, Cak Imin, bubuk mawon nggih, aja ndelok kuikon, wedi semaput aku. Untuk para pendukung 01 dan 03, matikan TV-nya, matikan HP-nya. Tidak usah melihat perhitungan cepat, takut mentalnya nggak kuat, terus sekarat. Dan lagi catatan, jangan sampai 01 dan 03 bilang curang. Sorry itu nggak curang, itu sudah pilihan rakyat. Real, ini sudah kehendak rakyat. Rakyat menginginkan Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Untuk para pendukung 02, kita berbahagia ya. 02 menang, perubahan kalah, Uban kalah. Maaf ya. Hari ini ada yang menangis darah. Bukan 01. Tapi 0 berapa? Tapi 03. Banteng yang tangguh selama ini, yang yakin menang, yang warnanya merah, hari ini warnanya berubah. Bukan lagi merah, tapi air matanya yang berubah menjadi merah. Yang selama ini sering kita dengar, kalau banteng ini punya boneka. Dan saya katakan hari ini, bonekanya hari ini berubah menjadi raksasa robot yang hebat. Dan banteng ini gak punya kekuatan sedikit pun. Kecil, lihat suaranya kecil banget hari ini. Pak Ganjar, Pak Mahfud, tedung lah Pak. Agent stick bro. Kalau mau jadi pendukung tuh jangan yang pendukung musiman. Ya, saya pendukung 03. Tak baik seperti itu. Coba di waktu 2014-2019 dibuat seperti ini. Sudah hal biasa itu, namanya pertandingan, ada kalah, ada menang. Jangan di waktu kalah nangis, di waktu menang ria. Tak baik manusia seperti itu. Ya kalau memang jagoan Anda menang, is okay, udah keren. Ya mungkin itu memang pilihan rakyat, tapi jangan mengkecilkan paslon yang lain. Ya tak baik seperti itu. Lagian Anda sama Pak Mahfud aja lah, ya jauh, ya. Oke, waras. Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Nyungsep. Bukan 2 putaran, nyungsep Pak, nyungsep. 1 putaran. 17%, gimana ceritanya? Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Kalau saya sih Pak, saya sih percaya aja Pak. Soalnya dari tadi saya geser-geser FYP dan banyak orang yang posting tuh hasil rekapitulasi yang keris silam gitu kan Pak. Itu tuh emang gak ada suaranya sih Bapak. Yang menang sih
Waduh, sing legowo ya Pak ya. Respon Ganjar saat ditanya hasil Pilpres 1 putaran, kata Ganjar, kamu percaya tidak suara saya segitu? Saya masih ingat apa yang Anda katakan kepada Pak Prabowo. Kata Anda ketika Pak Prabowo tidak siap, lebih baik tidak usah debat. Kata-kata itu saya kembalikan kepada Anda Pak Ganjar. Kalau Anda tidak siap kalah, Anda tidak usah bertanding. Kami pun dari TKN Prabowo Gibran mengumpulkan di setiap daerah, di setiap pelosok Indonesia ini. Dan memang suara Anda yang paling sedikit. Kemarin saya masih ingat Pak Ganjar memberikan nilai 5/10 kepada Pak Prabowo. Sekarang Indonesia memberi nilai tidak lebih dari 17% atau tidak sampai 20% kepada Pak Ganjar. Ini yang dinamakan hukum karma politik. Udah Pak Ganjar, sudahi kemelintiannya ya. Jadi jadilah negarawan yang baik. Salam dari TKN Koprabu. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Ada yang percaya suara saya segitu. Itu kata Pak Ganjar. Saya percaya Pak. Karena di TPS saya memilih saja suara Pak Ganjar itu lebih sedikit, paling sedikit ya. Kenapa paling sedikit? Karena Pak Ganjar itu mulai dari tim ses, juru bicara dan Pak Ganjar sendiri setiap berkampanye itu selalu saja rekam jejak Prabowo, pelanggar HAM, diktator. Itu semua, hampir semua tim suksesnya dari Bapak itu yang dibahas itu saja. Sementara masyarakat kan sudah bosan, sudah muak dengan narasi-narasi seperti itu yang sampai sekarang tidak ada buktinya. Malah kalian lupa kalau Megawati dulu pernah menggandeng Bapak Prabowo menjadi calon wakil presiden. Itu coba bagaimana ya? Seharusnya pakailah konsep baru ya. Jadi itu menurut saya ya membuat Bapak jadi kalah. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Iya, aku gak percaya aku Pak. Aku gak percaya suaranya sampean meng semono. Kudune malah lebih anjlok neh. Iya. Kudune lebih anjlok neh, Pak. Suaranya sampean dari hasil quick count. Dari hasil quick count suaranya sampean ini kudune iki lebih anjlok neh. Dan nyapa kok iso ngono. Lah sampean kemelinti ae. Lah sampean nangkok ning debat sampean ketok kaya ngono lho. Wong Indonesia iki ya iso mikir lho, Pak. Wong iso cerdas, ya pinter lho wong saiki iki HP iki wis sapa-sapa duwe ngono lho. Tuwek enom do duwe HP. Dadi informasi iki tersebar cepat. Cara sampean ngopo-ngopo ngene-ngene ngono-ngono ngono. Wong akeh sing ero ngono, cepet ero ngono lho. Lah sampeyan iki percaya apa ora? Wong padha akeh sing ra seneng sampeyan iki mergo ndelok hasil debat winginane biyen kae lho. Sing sampeyan ngunen-nguneni Pak Prabowo sak geleme wae nilai Menteri Pertahanan, cengenges-cengenges, kadang getak-getak barang. Kalau enggak siap debat jangan debat lah. Iki kok pikir ngono kuwi. Wong itu kok kono sakit sing gak seneng karo sampean. Aku ki wani ngomongi jantenan iki kenyataan iki. Gak ngapusi aku. Sing garae iki ya sampean dhewe. Sing garae ratinge sampean medun ya sampean dhewe. Cak lontong tambah meneh cak lontong. Wis senono wi lontong wis senono. Percaya apa ora we? Cak lontong wis senono Pak Ganjar. Sing gare ratingmu tambah medun ya lontong kuwi lho. Ngono tunggale iki. Dadi ya diterima wae lah. Mbok arepe diitung model kaya ngopo ae. Wis panggah semono nilaimu. Lah iso malah medun meneh kowe engko. Ya sing sabar. Sing sabar, Pak. Aja emosi. Sing sabar ngono. Astagfirullahalazim ngono. Ya, kan sampean kan saiki wis dadi wong penyabar, Pak. Ora gampang nesu-nesu neh kaya mbiyen, ora gampang emosi. Tunjukkan, Pak, bahwa sampean itu wong sabar. Ora wong sing gampang emosian, ngono lho. Sampean wingi ning balik papan sabar. Ya ditemoni cah-cah nom-nom
digeruduk dibentangi sepanduke Pak Prabowo, sampean sabar ya toh. Tenang, wis meng semono pokoke. Ratinge sampean wis apa medun lho. Hasil quick count sampean wis meng semono. Masih dihitung siji-siji yes. Ora lek nguber. Aduh. Salam seduluran rombongan Prabowo Gibran. Presiden. Sip. Ini bagaimana Pak? Kenapa? Hasil putaran ini Pak. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Nggak percaya Pak. Menurut saya itu kebanyakan. Seharusnya suara Bapak lebih rendah lagi. Itu yang saya percaya. Ingat, Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Jokowi hanyalah tukang kayu, hanyalah tukang mebel yang diangkat PDIP bisa menjadi presiden. Dan pemilu 2024 ini membuktikan dari hasil quick account bahwa banyak sekali rakyat yang mencintai Presiden Joko Widodo. Dan 2024 ini membuktikan bahwa Banteng tanpa Jokowi hanyalah abu yang akhirnya keok dan kejang-kejang. Ya kan? Terbukti. Karena apa? Jokowi tidak pernah ikut apapun, tapi kalian serang, kalian fitnah, dan kalian rendahkan. Kami, orang-orang rakyat yang cinta terhadap Presiden Jokowi, tidak terima dan marah. Dan kami rakyat yang membuktikan bahwa PDIP sekali lagi jadi abu tanpa adanya Presiden Jokowi. PDIP bisa berkuasa selama 10 tahun, itu semua karena Jokowi. Paham? Ini Pak Jokowi belum turun gunung nih. Kalian udah caci maki, kalian serang, kalian fitnah, kalian rendahkan dan lain-lain. Tapi nyatanya suara kalian melempem. Makanya jangan pernah sombong. Ya. Presiden Jokowi bisa menjadi presiden selama 10 tahun itu bukan karena PDIP, tapi karena kehendak rakyat. Oke, salam NKRI harga mati. 02 Prabowo Gibran. Kalkulasi suara kalau sampai hari ini ya. Iki maneh. Saboy, Adena 70 ngomong jahit jas. Tanggal 20. Komeno yo, kira-kira jas opo kayak cocoke gawe Ganjar Pranowo. Suaramu saiki gak sampai 20%. Lu napi 70. Wong-wong model koyo ngene iki wis cengkal-cengkal ndase wis. Angel dikandani. Wis kepedean. Capres ngomong aku bakalan mimpin, bakalan dadi. Wis angel ngalano Pak Prabowo, wis angel. Kangelan Mas Yokon ngomong balik media. Pelanggar HAM dipecat. Pak Prabowo ku diberhentikan secara terhormat karo Mabes TNI. Bedo nek karo dipecat iku, dipecat tau nggih kesalahan, tau kriminal. Selama putusan pengadilan tidak menyatakan seorang itu bersalah, orang itu tidak bisa menjadi orang yang bersalah. Wis paham kok. Wis saiki nikmatono wis. 02 saiki pesta ngerti kon. Ada capres yang agak lain ya. Jadi dia berkomentar begini. Agak anomali ya. Suara partai saya itu tinggi, unggul. Tapi kok suara saya jauh di bawah, berbanding terbalik sekali. Bos, supaya kau tahu ya,
suara partaimu tinggi itu karena orang pilih calegnya, ya, bukan pilih pilpresnya, ya, bukan presidennya, ya. Jadi mungkin ada yang pilih caleg tuh dari partaimu itu karena mungkin temannya, keluarganya, saudaranya, atau apalah gitu, ya. Tapi kalau untuk presidennya, mereka tidak pilih kau. Jadi kau jangan ini, kau macam curiga sekali. Jadi kalau kalah ya kalah saja, terima saja. Kau nih agak lain. Itu sudah agak lain. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Oh, sangat percaya Bapak, ya. Karena Bapak tuh banyak blunder. Begini Bapak, ya, Bapak tuh sudah tidak mau melanjutkan program Jokowi, tapi Bapak waktu kampanye dengan berdebat, Bapak sangat merendahkan usaha Jokowi. Itu yang tidak enak Bapak, ya. Bapak sudah tahu kan, warga Indonesia ini sangat mencintai Jokowi. Kalau Bapak merendahkan Jokowi, berarti Bapak tidak membutuhkan suara dari warga Indonesia. Begitu Bapak, ya. Tambah lagi Bapak pilih wakil yang begitu, waktu berdebat nih omong tidak nyambung semua Bapak. Tidak enak Bapak. Dengan Bapak punya ketua partai itu, kalau sudah tua Bapak sudah kan mendingan ganti orang lain, yang om semar-semaran, yang bikin malu-malu. Bapak, yang marah Bapak, kami tidak pilih Bapak kemarin. Pak Ganjar, panik, kalah ya, kalah. Percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Ya percayalah Pak Ganjar, yang milih Bapak memang pasti sedikit, ya kan? Siapa sih yang milih Bapak? Emang ya paling yang milih Bapak istri Bapak, Bu Atiko, yang pengen kali suaminya jadi presiden, kan? Anak Bapak, adik Alam Ganjar yang tiba-tiba viral karena bapaknya capres. Ya terus wakil Bapak lah, Pak Mahfud, ya kan? Atau jangan-jangan Pak Mahfud nggak milih Bapak lagi. Terus dan teman-teman Bapak, kawan-kawan Bapak yang arogan-arogan itu, angku-angku itu, yang bilang mau apa-apain Pak Jokowi itu, Guntur Soekarno Putra itu, Bu Mega tuh, ya kan? Terus siapa lagi? Butet Kertarajasa yang kemarin menghina Pak Presiden Jokowi itu, paling itu aja yang milih, siapa lagi? Lagian Pak Ganjar ini lucu kawan-kawan ya, dia gubernur 10 tahun di Jawa Tengah, tapi malah kalah dengan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Itu jelek malunya, aduh. Bayangkan nih, ini ada dari KPU pusat nih, real count-nya nih, lihat. Nah, kan? Tuh. Hasil yang masuk udah 56% per tanggal hari ini, 15 Februari, jam 6 sore. Tapi kalah hampir 2 juta orang. Coba, selama jadi gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar ini ngapain? Hanya tidur, ya? Ngapain kok? Rakyat Bapak sampai nggak mau milih Bapak, malah banyakan milih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Aduh, malu coy. Makanya Pak, ya jangan kayak kata Rocky Gerung, Bapak terlalu angkuh kayak kata Pak Rocky Gerung. Jangan terlalu sombong, jatuh akhirnya kan? Rasakan tuh kawan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di Cemara 19. Saya mencermati perhitungan quick count, walaupun ini tidak hasil akhir, merupakan satu proses penghitungan. Ada sesuatu yang memang saya bertanya-tanya, banyak hal menjadi anomali, seperti daerah-daerah yang survei, lembaga survei sebelumnya memenangkan kita sampai 82% sampai 70%, misalnya di Bali malah kalah. Iso kalah gitu. Di Bisa Jawa lah. Tengah misalnya ada yang 52, ada yang 47. Hari ini bisa terjunggil balik dari hasil quick count yang ada. Bisa saja berubah. Anomali ini tentu kita akan cermati betul seperti apa sebenarnya yang terjadi di dalam proses election atau proses pencoblosan semalam atau proses pemilihan sampel untuk quick count. Jadi kita masih cermati betul, kita punya data real account yang terus akan berproses sampai jam 11 malam ini. Beberapa lembaga survei sudah mengeluarkan beberapa hasil dari poll tracking, PRC nggak tahu dah, Foxpol, ini mana, CNN, Carta ya, Carta mana Carta? Carta Politika. Carta berapa persen? Ada satu anomali lagi, partai pengusungnya PDI Perjuangan 19 Suaranya tinggi sampai 20,
Pak Ganjar pada posisi 16, ini juga satu anomali. Belum berapapun perolehan dari Perindo, perolehan dari P3, perolehan dari Hanura. Satu yang cukup anomali juga. Kenapa? Apa mendesainnya itu keblondroan itu kan? Keblondroan loh, ternyata sesuatu yang tidak korelatif antara perolehan partainya dengan perolehan capresnya dimanapun selalu lebih besar dari partai pengusungnya. Partai itu mau orang pilih karena figur calegnya PDI mungkin. Perjuangan sebagai penyangga utama yang setiap survei hampir di atas 92% pemilih PDI Perjuangan adalah pemilih Ganjar Pranowo, kan? Tetapi sekarang tinggian perolehan PDI Perjuangan daripada Pak Ganjar Pranowo, ini juga anomali yang kita bertanya-tanya. Dalam posisi seperti ini, desain apa yang kita belum ketahui, maka gasi dari tim hukum akan berjalan. Pemantauan sampai malam ini jam 11 kita harapkan real account akan didapat dari tim internal tim nasional Pak Ganjar Mahfud. Jadi kerja kita sudah sangat luar biasa. Ada ketulusan, ada keikhlasan, ada kerja keras, ada satu semangat yang menyatukan kita supaya kita mendapatkan pemimpin yang memang berikan harapan untuk Indonesia ke depan. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman, jangan ngelukro dulu. Ini ada proses perhitungan yang secara bertahap dan kita juga akan pantau terus perhitungan dari quick count ini seperti apa, yang sebenarnya terjadi anomali, apakah pembelian sampel untuk menentukan pengambilan perolehan suara itu ada sesuatu yang memang terdesain secara konstruktif masif atau seperti apa? Karena kok yang terjadi hampir semua lembaga survei ini juga jadi pemikiran, apakah ada agentnya begitu untuk mendapatkan supporter misalnya kumpul kemudian ditentukan seperti apa, atau sudah ketemu daerahnya, kan tidak hari ini ditentukan, bisa 2 hari 3 hari sebelumnya ditentukan sampel pengambilannya, kemudian digarap dulu. Ada satu kecenderungan yang masih kita cermati. Hitungan satu putaran itu awal muawal memang bisa kita cermati bisa terjadi karena ada hal yang terstruktur, tersistematif dan masif dengan keterlibatan beberapa oknum, juga sembakonisasi dan juga berbagai hal-hal yang menyangkut mempengaruhi keputusan pemilih di luar originalitas dirinya di dalam melihat pemimpin ke depan. Kedatangan kampanye yang demikian luar biasa antusias rakyat pada saat Pak Ganjar Mahfud datang, berbeda berbanding terbalik. Juga 2 kali debat juga sentimen negatif ke paslon 02 itu selalu dominan, baik capresnya dan pilpresnya, capresnya dan cawapresnya. Tapi hasilnya kok tidak masuk akal. Berbanding terbalik ini. Ini yang saya sebut anomali-anomali yang masih kita cermati. Maka sebaiknya kita tidak berkomen dulu. Tadi sudah ditegaskan kepada seluruh jajaran tim pemenangan nasional, daerah, relawan, jangan bereaksi dulu. Jangan bereaksi, untuk kita tetap jaga kondusif. Kita akan evaluasi atau melihat, mencermati, melihat berbagai tempat kita untuk kita cermati betul, karena basis-basis yang menjadi premium kita seperti Bali dan Jawa Tengah kok bisa-bisanya hanya dalam waktu tempo sekedap berubah. Bahkan saya pun sebagai ketua tim penjadwalan tidak menjadwalkan kampanye besar di Bali,
Karena hasil surveinya di atas 82% masyarakat Bali memilih Pak Ganjar. Bahkan ketua tim pemenangan daerahnya Pak Iwayan Koster mengatakan sudah, kalau ada waktu untuk daerah lain, Bali tidak perlu didatangi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu menunjukkan optimisme dari tim kampanye kawan-kawan daerah maupun hasil survei per provinsi dari berbagai lembaga survei. Hari ini di Bali pun kita kalah dengan 021 yang tidak masuk akal dan anomali. Ini saja teman-teman. Saya kira terima kasih atas kehadirannya. Kita tunggu hasil perhitungan real account dan tim hukum kita, tim penghitungan Badan Saksi Nasional terus melakukan perhitungan real count dari C1 yang dipotret dikirim ke tim penghitungan secara nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tidak percaya dengan adanya quick count itu dari kubu 01, saya masih bisa menerima. Ya, karena kita juga tahulah siapa mereka di belakang mereka seperti apa yang tidak siap dengan kekalahan. Tapi kalau itu datang dari kubunya 03, apalagi dari orang-orang di level penting gitu ya, itu saya nggak habis pikir gitu loh. Mereka ikut-ikutan ngomong bahwa quick count itu hoax, quick count nggak bisa dipercaya gitu dan lain sebagainya lah ya. Itu sungguh nggak bisa saya percaya, termasuk Denny Sergar gitu. Loh ya, dengan quick count yang merupakan hasil dari lembaga-lembaga kredibel yang menyelenggarakan quick count, termasuk Litbang Kompas gitu ya, LSI, Poltreking dan lain sebagainya, ada 6 yang serentak bareng-bareng. Itu kan tentu saja tidak ngawur mereka ya, berdasarkan data-data yang masuk secara digital, dan hasilnya dari ke-6 lembaga itu juga tipis, bedanya hampir sama semuanya. Lah ya, dengan perolehan hasil semacam itu mereka tidak percaya. Sementara kemarin, masih ingat ya, kemarin 2 hari sebelum pencoblosan ada edaran exit poll luar negeri. Mereka serentak rame-rame memviralkan, merasa begitu gegap gempitanya menyambut, bahagia menyambut, senang banget kan ya, sebenarnya exit poll luar negeri yang memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud gitu. Jadi termasuk kelasnya dari Sergar ikut men-share itu, ikut meng-up lah bisa-bisa hampir seluruh tim 03 saya perhatikan di berbagai kanal media sosial. Loh, dengan exit poll aja yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan, mereka percaya gegap gempita merayakan kemenangan. Percaya kok dengan quick count yang jelas-jelas hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, nggak percaya itu. Saya tuh heran itu. Lah terus logika dan nalar dari mana yang dipakai gitu loh. Lah ya, exit poll ya sama sekali nggak bisa dipercaya lah. Dari yang ditanya itu siapa, yang melakukan atau yang tanya itu siapa gitu. Bukan lembaga-lembaga resmi juga. Lah ya, kayak gitu aja disambut seneng banget dengan quick count nggak percaya gitu. Terus maksudnya apa? Exit poll itu menghitung, bertanya kepada orang yang baru keluar. Exit poll itu ya perhitungan, bertanya kepada orang yang baru keluar dari bilik suara di luar negeri. Langsung diwawancara. Ya berarti asal tanya. Barangkali mungkin satu rombongan 5 orang berombongan yang bersebar ditanyain. Satu geng itu yang ngomong, satu ngomong Ganjar ya lain Ganjar semua. Tulis disimpulkan 90%. Dan itu kan ngacak, nggak tanya semuanya. Bagaimana bisa dipertanggungjawabkan yang begitu-gitu gitu. Itu saja kalian percaya dengan mati-matian. Kalau yang hasilnya luar biasa ditayangkan di seluruh media televisi, dan lembaga-lembaga yang melakukan quick count ini bukan lembaga sembarangan, lembaga kredibel. Ya, kalau sembarangan kan mempertaruhkan nama besar, mempertaruhkan nama baik perusahaan, institusi lembaganya kan begitu, integritasnya, kejujurannya. Kalau sembarangan tentu kan besok tidak percaya lagi publik. Apa mereka mau segagah itu? Kan tentu tidak akan gegabah dengan asal-asalan. Dan hasilnya itu mirip, selisihannya 1%, 2% maksimal. Allah karim. Yang ikut-ikutan tidak percaya, ikut membuli exit quick count itu orang-orang di tingkat elit loh ya. bukan di tingkat bawah, bukan orang ngecek-ngecek. Termasuk Denny Sergar, saya lihat di Twitternya itu. Sementara dia juga termasuk orang yang ikut bergembira ria kemarin dengan exit poll di luar negeri itu. Wes
orang mudeng loh. Politik memang banyak membuat terbalik-balik ya pikirannya. Jadi pada gak waras loh. Aduh, untung aja saya bukan ikut tim ya. Saya bukan ikut tim sukses, jadi masih bisa menjaga nalar sehat, masih bisa mengendalikan emosional dukungan gitu ya. Saya hanya memotret dari peristiwa-peristiwa yang ada gitu ya, dari berita-berita yang ada gitu. Kemudian saya tanggapi dengan opini saya. Ya, walaupun kadang-kadang ikut hanya dalam emosional dukungan-dukungan itu, tapi kan tidak separah orang-orang yang memang ikut menjadi relawan resmi, apalagi yang menjadi tim sukses resmi, karena tentu mereka punya beban moral yang besar ya, apalagi yang mungkin bayarannya gede-gede pasti kan punya beban moral ya. Bagaimana harus memuaskan yang bayar kan gitu ya. Itu makanya saya nggak mau itu, saya nggak mau dalam bagian dari orang yang dikontrak dibayar oleh salah satu pasangan capres. Bukan tidak ada yang nawarin mas, sudah ada nawarin. Lama jauh hari saya ngomong sebelum rame-rame Prabowo dideklarasikan jauh, mungkin hampir 1,5 tahunan yang lalu. Iya orangnya langsung minta kontrak, tapi saya nggak mengiyakan, nanti dulu lah ya karena itu pasti tidak merdeka kan kalau orang dikontrak. Konsekuensinya kan harus memuji setinggi langit apapun yang terjadi, akhirnya jadi kacamata kuda gitu loh. Tapi kalau merdeka bebas kan, sekarang kritik boleh, kalau memang ada yang baik ya kita katakan baik, kalau kurang baik ya kita kritik gitu, lepas gitu loh. Termasuk besok kalau sudah jadi presidennya, kalau dia nggak beres kita kritik kan. Jadi filter nalarnya masih jalan ya kayak gini gitu loh. Itu kan menurut saya filternya loh bagaimana dengan exit poll yang asal orang tanya nggak jelas parameternya aja dipercaya, di blow up besar-besaran. Tetapi dengan quick count nggak percaya. Malah quick count tidak dipercaya, quick count katanya sama dengan survei gitu. Aduh. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang saya coba reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan pernyataan Ganjar dan juga kubunya yang seolah-olah tidak menerima hasil Pilpres kali ini, dan mereka mengatakan ini anomali karena suara partai begitu tinggi tetapi tidak sebanding dengan suara Ganjar Mahfud. Tetapi kalau memang kita perhatikan perbandingan yang cukup jauh antara suara partai dan juga suara Ganjar, itu memang tidak bisa harus linear. Dikarenakan apa? Mungkin masyarakat atau rakyat memilih caleg dari Partai PD Perjuangan itu karena kedekatan emosional, karena figur orangnya, bukan karena capresnya, tetapi karena figur orangnya atau calegnya. Sehingga ini perlu diperhatikan dan juga perlu diketahui, tidak serta-merta orang memilih partai berarti harus memilih juga capresnya atau sebaliknya. Terbukti juga Pak Prabowo memang unggul jauh secara capresnya, tetapi partainya secara quick count itu urutan 3, dan itu tidak dipersoalkan. Harusnya juga pihak dari Gerindra juga mempertanyakan, ya kenapa Pak Prabowo suaranya unggul begitu jauh, tapi kenapa partai Gerindra di nomor 3? Nah kan tidak seperti itu, karena kalau orang memilih caleg itu adalah figur orang yang mereka ketahui, mungkin keluarga, teman, sahabat, dan seterusnya, bukan karena partainya. Begitupun juga orang memilih partai tersebut karena figur calegnya, bukan karena capresnya. Jadi kurang lebih seperti itu, tetapi tentunya hasil yang real nih kita akan tunggu rilisan dari KPU, yaitu real count, dan juga nanti akan diumumkan secara resmi oleh pihak KPU. Tetapi berdasarkan pengalaman sudah sekian lama, ya yang namanya hasil quick count itu tidak berbeda jauh dengan hasil real count ya, sehingga untuk lembaga-lembaga survei yang ada, tentunya mereka juga akan mempertaruhkan kredibilitas lembaganya, dan tidak mungkin mereka akan sepelekan hal sebesar Pilpres atau pemilu seperti ini. Tidak mungkin mereka melakukan hal-hal di luar batas kewajaran ataupun juga hal-hal yang merugikan lembaga mereka sendiri, yang menyebabkan mereka tidak terpercaya atau lembaga mereka tidak diakui lagi di publik. Oleh karena itu tentu mereka juga akan berjuang untuk menunjukkan margin error yang sekecil-kecilnya sebagai bentuk kredibilitas dan juga kepercayaan publik terhadap diri mereka, lembaga mereka. Sehingga margin error 2-3% itu wajar, dan itu tentu pasti akan tidak berbeda jauh dari hasil quick count itu. Sehingga quick count dan real count tentunya margin error dari semua lembaga survei kurang lebih 2-3% saja. Sehingga kalau 2-3% berarti 57 milik Pak Prabowo, ya kurang lebih 54 kalau memang marginnya 3% error, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tentunya kalau berdasarkan quick count dan juga nanti tunggu rilisannya, tentu kita Indonesia ini sudah memiliki presiden terpilih kalau memang real count-nya itu linear dengan quick count. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik sahabat sekalian, bagi
sahabat-sahabat yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga kepada sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. There's nobody